Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi, sebagian masih ngantuk kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, pada subuh ini kita akan mencoba menafsirkan, membahas tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, sehingga tema ini lebih cenderung berjudul antara ilmu syariat dan hakikat. Sebahagian orang meneliti kisah ini berkaitan dengan adab antara guru dan murid, adab belajar. Ayat ini lumayan panjang. Sebenarnya dia ayat 60 sampai 80-an ceritanya, kisahnya. Jadi kita tafsirkan yang penting-pentingnya, kita ambil maghzah hikmahnya, karena dalam konteks kehidupan kita hari ini antara ilmu hakikat dan syariat ini kadang-kadang sebahagian ustadz-ustadz kita juga, mungkin juga kita termasuk, lupa menjaga adab dalam mengajarkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Ingatlah tatkala Nabi Musa berkata kepada fatahu, ya. Fatah ini sebenarnya arti dasarnya pemuda. Di sini selalu dipahami atau diterjemahkan karena pemuda ini termasuk murid beliau atau yang selalu membantu Nabi Musa dalam melaksanakan pekerjaannya. Maka kadang diartikan fatahu di sini adalah ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya. Siapa pembantu Nabi Musa? Di dalam tafsir Wahbah Zuhaili disebut yang membantu Nabi Musa itu namanya adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun bin Ibrahim bin Yusuf, berarti turunan anak cucu Nabi Yusuf alaihissalam. Dia berguru atau belajar dengan Nabi Musa, ya. Kana yattabi'uhu wa yakhdimuhu wa yata'allamu min. Yusha bin Nun ini mengikuti Nabi Musa, yakhdimahu, dia juga mengabdi menjadi khadim, pembantu Nabi Musa, wa yata'allamu bih, dan dia juga belajar kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa kepada Yusha bin Nun? La abrahu la azalu sa'iran. Aku tidak akan abrah,
tak akan putus asa, tak akan berhenti. Ya. Hatta ablugha majma'al bahrain, sampai aku ketemu multaqa bahrai Paris Rum, sampai aku ketemu di tempat bertemunya dua lautan. Jadi dua lautan di sini disebut, ya, lautan itu dekat dengan kota Rom dan Paris ini. Jadi bertemunya dua lautan. Ada juga yang memahami, ya, antara laut Al-Hindu dan laut merah, Muhitul Hindi wal Bahr Al-Ahmar. Ya. Kenapa dia ingin pergi ke tempat itu? Saya kembali sedikit menceritakan awalnya. Satu waktu Nabi Musa ini pernah ditanya oleh Bani Israel umatnya, "Ya Musa, ada enggak orang yang lebih berilmu dari dirimu?" Lalu Nabi Musa bilang, "Oh, enggak ada." Dia merasa bisa takalam, bicara dengan Allah, dialog. Dia merasa paling berilmu karena dia Nabi. Lalu perkataan ini direkam oleh Allah, dilihat oleh Allah. Lalu Allah katakan, "Hei Musa, sebenarnya masih ada lagi pemuda yang lebih alim dari dirimu." Wah, kagetlah dia. Siapa itu? Kok masih ada yang lebih alim tentang kitab Allah, ilmu Allah daripada diriku? Ya, temuilah dia di antara dua lautan. Maka dia semangat betul mau belajar, menjumpai siapa laki-laki ini. Sampai dia katakan kepada pembantunya Yusha bin Nun, "La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain." Aku tidak akan berhenti mencari, menemukan pertemuan dua lautan itu. Ya. Tak akan berhenti. Au amdiya huqba, walaupun aku mencarinya sampai bertahun-tahun. Au amdiya huqba, walaupun aku mencarinya dahron tawila, dalam waktu bertahun-tahun yang panjang. Wah, ini kan. Jadi dari ayat pertama ini kita lihat semangat Nabi Musa itu untuk mencari atau mengetahui ilmu, belajar ilmu itu luar biasa. Nah, walaupun dia berjalan bertahun-tahun mencari Nabi Khidir, dia nggak peduli. Aku nggak akan berhenti, katanya. Nah, itulah semangat Nabi Musa itu. Ya. Maka di sini nanti sebagian ulama mengatakan, ya memang menuntut ilmu ini kita harus bersemangat, apalagi yang kita cari ilmu untuk keselamatan, ilmu tentang Allah. Gak boleh berhenti, harus terus betul-betul. Ya. Nah, ini termasuk adab belajar. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat ini disebut palamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka tatkala Nabi Musa sampai majma'a bainihima, di tempat pertemuan dua laut itu, nasiya hutahuma, ya. Pembantu Nabi Musa tadi, Yusa tadi, lupa dia. Jadi kalau di dalam sejarah disebut ketika Nabi Musa sampai ke tempat pertemuan dua laut, dia istirahat, tidur sebentar. Tiba-tiba ya, tanda Nabi, keberadaan Nabi Khidir itu, nanti ikan yang dibawa itu akan lompat. Jadi ketika Nabi Musa tidur istirahat,
ikan yang dibawa Yusa itu sebagai pertanda isyarat bahwa di situ Nabi Khidir itu lompat dengan cara yang aneh ke laut. Tapi Yusa melihat Nabi Musa tidur, nggak ditegur. Kalau bahasa kita nanti aja diceritain, tunggu Musa bangun dulu, kan gitu. Nah dia pun istirahat. Tiba-tiba setelah Nabi Musa bangun, dia lupa ngasih tahu. Nasiyahu tahuma. Jadi dia lupa ngasih tahu hutanya, ikannya itu sudah lompat sama Nabi Musa. Lalu mereka jalan lagi. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ya. Maka mereka berjalan lagi terus. Ya, jalan terus. Padahal ikan itu sudah melompat ke laut. Saroba, melompatnya dengan cepat, kencang, aneh. Dengan cara aneh. Falamma jawaja qala lipatahu, maka tatkala mereka melewati tempat itu, sudah lewat dari tempat tadi, tempat Nabi Khidir, ya, kemudian berjalan, Nabi Musa capek lagi, lelah lagi. Kemudian dia katakan kepada Yusa, atina ghoda'ana. Ambillah dulu makanan kita, udah capek, makan dulu kita, sarapan. Ya, udah lelah, makan. Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Karena sesungguhnya kita mendapati perjalanan ini nasaba, udah cukup melelahkan. Ya. Jadi kata Nabi Musa, udah istirahat lagi. Nah, mereka ketika mereka istirahat lagi, baru disitulah nanti ya, itu kembali ingat dia bahwa ikan itu udah lompat. Lupa dia menceritakannya kepada Nabi Musa. Begitu dia teringat, dia katakan, qala ara'aita iz awaina ila sakhrah fa inni nasitul huta wa ma ansaniyatu illa syaitan niyahu illa syaitan. Kata Yusa, aduh, sebenarnya apakah engkau enggak tahu, ya, sebenarnya ikan itu, ya, ikan yang kita pegang itu, yang kupegang itu, sebenarnya ketika kita tadi istirahat, ya, kita berlindung tadi di satu tempat istirahat dekat bebatuan itu, ya, sokhroh, dekat batuan itu, Pak ini nasitul hud, aku lupa sebenarnya hud itu, ikan itu, ya, udah melompat ke lautan katanya kan. Jadi ketika kita tadi istirahat, cari tempat perlindungan, tempat peristirahatan dekat batu yang tadi kita istirahat, sebenarnya ikan itu sudah lupa, sudah melompat. Tapi waktu itu aku lupa ngasih tahu denganmu, kata Yusa kepada Nabi Musa. Ya. Wa ma ansaniyahu illa syaitan. Enggak ada yang membuat aku lupa kecuali setan. Aku dilupakan setan tadi, katanya. An azukurah, untuk mengingatnya, untuk memberitahuku kepada engkau wahai Musa. Maka Nabi Musa pun, ya, mengatakan nanti di ayat berikutnya ini, ya, sebelum itu dia jelaskan ini sebagai tambahan, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ikan itu mencari jalannya ke laut dengan cara menakjubkan, maksudnya lompat dengan cara aneh, gitu kan? Kok aneh ikan ini? Jalan panjang nggak mau lompat-lompat. Tiba di Bahrain, pertemuan dua laut itu, tiba-tiba lompat dengan cara menakjubkan, gitu kan? Ajaba, sangat-sangat menakjubkan aku katanya. Lalu Musa katakan, qala dzalika ma kunna nabghi. Kalau begitu, kata Nabi Musa, sebenarnya itulah tempat yang kita cari. Partadda ala asarihima qasoso. Lalu keduanya kembali mengikuti, ya, jalan mereka yang tadi. Mereka kembali. Ya, partadda, balik. Ayo kita balik ke tempat tadi. Ya, jadi mereka irtadda. Irtad itu kan kata murtad, kembali kan.
kembali kepada asarihima, bekas-bekas jalan kososo yang mereka jalani. Maksudnya kembali ke tempat tadi, karena di situ tempat Nabi Musa, Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat tafsir Wahab Juheli untuk penambahan makna-maknanya ini. Ya. Nah, ini disebutkan Wahab Juheli, nasiyahu tahuma, dia lupa, yusha lupa, ya, bahwa dia membawa ikan, dia lupa ngasih tahu dengan Musa, ya, bahwa ikan itu telah melompat, ya. Fattakhadha sabilahu fil bahri sayriya, ya, dia melihat ikan itu melompat ke bahar, ke laut, itu dengan cara yang aneh. Begitu dia melompat ke laut itu, maka katanya pasorol mau alaihi kal kintoro. Begitu ikan itu melompat, air itu langsung kintor, gitu. Nah, itu yang buat dia kaget itu. Jadi al kintor, ya. Maka setelah mereka kembali, ya, setelah melewati tempat itu, mereka roda makan. Di sini disebut roda itu mayuk kalu awalan nahar, berarti ini makan siang, ya, sesuatu yang dimakan di awal siang hari. Nasoba itu ta'iba, sangat capek, kelelahan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ceritanya, kisahnya. Karena kita masih belum dapat inti dari ilmunya ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpalah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya. Fawajada abadam min ibadina, maka dia pun menemui hamba kami, abadam min ibadina, seorang hamba dari hamba kami, kata Allah. Nabi Khidir, atainahu rahmatan min indina, Nabi Khidir itu kami datangkan kepadanya, kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami mengajari Nabi Khidir itu min ladunna ilma, ilmu dari ladunna, dari sisi kami. Dari ayat inilah nanti muncul istilah ilmu laduni. Ya, maka Nabi Khidir itu dikenal dengan pemilik ilmu laduni. Diajari Allah dia ilmu laduni. Ilmu laduni itu apa? Ilmu yang langsung dari Allah, nggak pakai perantara malaikat. Ya. Qala lahu Musa, maka dia katakan kepada, ya, kemudian Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Apa kata Nabi Musa? Bolehkah, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu, ala an tu'allimani, supaya kau mengajari aku, mimma 'ullimtu rusyda, ilmu-ilmu tentang rusyda, tentang kebijaksanaan, ilmu-ilmu yang mencerdaskan, yang penuh dengan hikmah, gitu kan. Jadi Nabi Musa bertanya dengan sopan, mau belajar, ya. Bolehkah aku mengikutimu wahai pemuda, wahai hamba Allah? Apa kata Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Khidir, innaka,
sesungguhnya engkau lantas tati gak akan sanggup ma'iya sobro, kalau kau bersamaku ma'i bersamaku, kalau kau ikutin aku lantas tati engkau tidak akan sanggup sabar. Nanti kamu gak sabar melihat aku, kata Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir melanjutkan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubur. Ya, bagaimana engkau bisa bersabar ketika engkau melihat sesuatu lam tuhid bihi khubur, yang engkau tidak diberikan kabar, tidak diberi ilmu tentangnya. Ilmumu lam tuhid, tidak meliputi kabar itu. Maksudnya engkau tidak punya pengetahuan tentang itu. Ya, kalau enggak punya pengetahuan tentang itu, ya, nanti kamu enggak bisa sabar. Ya bagaimana kau bisa sabar sedangkan kau tidak mengetahui, yang enggak bisa sabar. Nah, kata Nabi Khidir. Di awal-awal sudah dinasihati Nabi Musa ini. Ya. Lalu apa kata Nabi Musa? Nabi Musa merayu lagi. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbir, kata Nabi Musa, qala satajiduni insyaallahu sabira. Nah, dirayu lagi Nabi Musa, insyaallah engkau akan mendapatiku, engkau akan melihat aku nanti, insyaallah aku akan sabar. Wala a'si laka amra, aku tidak maksiat dengan urusanmu. Maksudnya aku enggak akan mengingkari dirimu. Aku akan sabar, ya, belajar kepadamu dan aku tidak akan mengingkarinya. Nah, kemudian dikasih Nabi Khidir syarat kepada Nabi Musa. Qal, Nabi Khidir berkata, fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in. Kalau engkau mengikuti aku, fala tas'alni, jangan tanya-tanya kepadaku an syai'in, tentang sesuatu perbuatanku. Jadi kalau aku melakukan apapun jangan tanya dulu, perhatikan, diamin aja, lihatin aja, tonton aja. Hatta uhdisa laka minhu dzikra, sehingga aku uhdis, sehingga aku menceritakan kepada engkau minhu dzikra, tentang perbuatanku itu. Untuk apa aku melakukan itu? Ya. Ya kalau bahasanya, kalau belajar itu jangan banyak tanya. Nah, nanti tunggu dijelasin gurunya gitu kan. Nah, jangan memotong pembicaraan. Nah, disuruh sabar, perhatikan. Maka dalam belajar ilmu laduni itu Pak, ini dipakai adab ini. Sama mursyid itu kita gak boleh banyak tanya, apalagi menyinggung mursyid. Nanti ada momen tertentu buka pertanyaan, boleh nanya. Tapi jangan ketika kita langsung melihat dia melakukan sesuatu yang aneh, langsung kita, ini Tuhan ini kenapa gini-gini? Enggak boleh langsung dikritik, enggak boleh langsung dikomentari, enggak boleh langsung dihakimi, karena kita belum tahu ilmunya. Kalau ada yang aneh, nanti ada waktu senggang baru tanya, ya, atau tunggu dia menjelaskannya, nanti dia jelasin sendiri. Pengalaman kita belajar begitu Pak. Nanti mursyidnya akan jelasin sendiri itu perbuatan aneh dia itu. Pasti dijelasinya. Ya. Fantalaqa, maka mereka pun bergerak. Hatta idza raqiba fis sapinati kharaqaha, sampai mereka raqiba menaiki sapinah, ya. Naik sampan dia, naik perahu Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Tiba-tiba begitu naik sampan, kharakoha, ya, dia apa, dilobangi Nabi Khidir sampannya itu, dia tenggelam lah. Kharakoha, dilobanginya, tenggelam. Begitu nampaknya tenggelam Nabi Musa, nggak tahan dia Pak, nggak tahan dia. Ini kok ditenggelamin ini, kan gitu kan? Apa kata Nabi Musa? Lalu Nabi Musa bilang, akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Yang tega lah kau melobanginya itu, katanya. Nanti kok kau lobangi itu, yang pemiliknya orang miskin yang punya, tenggelamlah liana itu, katanya. Dilobanginya sampan itu, tenggelamlah itu.
Jadi cari nafkah dia nanti, nangkap ikan ke laut, ke sungai, ya tenggelamlah dia. Kalau bahasa kita, yang tega lah kau melubangi itu. Emang mau kau bunuh orang yang punya itu? Kan gitu kan? Kalau bahasa tasawufnya ini kayak ada sedikit buruk sangkai Nabi Musa jadinya sama Khidir kan? Padahal disuruh belajar sama Allah. Ya. Apa kata Nabi Khidir? Ya Nabi Khidir kan sedikit tersinggung juga karena tadi sudah dikasih syarat, jangan komentar sebelum saya jelasin. Apa kata Nabi Khidir? Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra? Kan udah aku bilang tadi, kamu kalau ngikutin aku nggak bisa sabar sama aku. Nah, itu tadi kan aku bilang nggak usah ditanya. Di awal kan sudah saya katakan tadi. Jangan tanya-tanya dulu, nanti saya jelasin. Kan udah saya katakan tadi kamu nggak bisa sabar bersamaku. Lalu Nabi Musa ngalah dia. Dia katakan, la tu'akhidni bima nasitu. Maaflah aku, janganlah hukum aku. Gitu kan? Iya maaf. Mohon jangan hukum aku. La tu'akhidni bima nasitu. Aku lupa. Sesuatu yang aku lupa jangan hukum aku. Wala turhiqni min amri usra. Ya, jangan persulit aku dalam belajar, dalam urusan ini. Mohon maaf. Nah, kira-kira gitulah kalau bahasa kita. Nabi bisa minta maaf dia. Ya. Pantolaqa. Baiklah kalau begitu, jalan lagi. Hatta idza laqiya ya. Sehingga mereka berdua menemui Ghulaman. Ya, mereka menemui seorang pemuda, faqatalahu, tiba-tiba dibunuh Nabi Khidir, anak muda ini, Pak. Jumpa seorang anak muda remaja dibunuhnya. Ya, Nabi Musa kaget dia kan. Faqatalahu, setelah dibunuh Nabi Khidir, aqatalta nafsan zakiyah bi ghairi nafsin. Weh, ngeri kali kau. Kok berani kau bunuh orang-orang yang suci gitu? Dia kan enggak membunuh. Kok berani kali kau bunuhnya katanya? Laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau telah melakukan sesuatu nakaro, yang keingkaran yang besar. Kamu udah durhaka sama Tuhan ini katanya, bunuh-bunuh orang katanya. Coba. Nabi Khidir dianggap durhaka. Ya kan? Dianggap durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 73. Ya. Tafsir Wahab Juhaili tadi ayatnya dipotongnya. Dia sampai 73. Padahal ceritanya ini nanti dibaginya. Padahal ceritanya nanti sampai 82 ya. Maka kita coba ambil ayat berikutnya. Surah Al-Kahfi. Oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Qala alam aqul laka innaka lan tastati amaya sabra. Nabi Khidir balik mengatakan, kan udah ku bilang kepadamu sebelumnya, innaka lan tastati amaya sabra. Nanti kau enggak bisa sabar melihat aku belajar, enggak kuat sabar. Nah, udah 2 kali kan Nabi Musa 2 kali. Nah, yang kedua kali ini apa komentar Nabi Musa? Qala in sa'altuka an syai'im ba'daha fala tusahibni. Kata Nabi Musa, oh iyalah aku mohon maaf. In sa'altuka an syai', nanti kalau aku tanya lagi kau sesudah yang kedua ini, fala tusahibni. Udahlah, enggak usah temani aku. Enggak usah kasih aku menemani dirimu katanya. Enggak usah jadi sohib lagi kita. Kira-kira ya. Jadi dikasih Musa garansi.
Nanti kalau nanya lagi untuk ketiga kalinya, udah nggak apa-apa. Tak usah kau bolehkan aku lagi mengikutimu, katanya. Qad balaghta min ladunni uzra. Ya, uzur. Qad balaghtu. Mohon maaflah ku, ya. Itulah kelemahanku, itulah ujurku. Ya, mohon maaf aku sekali ini, mohon maaf. Izinkan lagi aku belajar ikut. Baik, kata Nabi Khidir. Kemudian fantalaqa, mereka berangkat lagi hatta iza ataya ahla qaryah. Ketemulah mereka sebagai penduduk. Dia masuk ke perkampungan atau pedesaan, ya, ketemu penduduk. Kemudian setelah ketemu penduduk itu, Nabi Khidir minta kepada penduduknya, istat'ama ahlaha, ya, kami datang dari jauh, boleh enggak kami dijamu? Boleh enggak kalian menjamu kami? Kata Nabi Khidir. Ya, minta makan namanya kan, minta dijamu. Ada makanan enggak? Kami datang dari jauh, boleh enggak kami makan di sini? Fa'abau ayyudayyifunaha. Ya, masyarakat kampung itu abau, enggak mau mereka, Pak. Yudayyifunaha, menjadikan Musa dan Khidir sebagai doib. Doib pun tamu. Duyub. Ya, mereka enggak mau menjamunya. Enggak mau. Apakah karena enggak kenal atau karena pelit, macam-macam lah ya, mungkin alasan mereka. Setelah itu mereka pergi. Enggak mau orang itu jamunya, orang daerah situ. Setelah itu mereka berjalan lagi, fawajada fiha jidarai, maka Nabi Khidir menemukan ada sebuah rumah yang dindingnya hancur, jidarnya hancur, bangunannya hancur. Ya. Yuridu ayyang qadda fa'aqamaha. Jidar itu sudah mau hancur, sudah mau, ya, yang qadda sudah mau hancur, mau rusak, maka fa'aqamaha, dibenarinya. Jadi seolah-olah Nabi Khidir jadi tukang bangunan lah sebentar kan, dibenarinya rumah itu. Nabi Musa heran. Bagaimana Nabi Musa heran? Ini Khidir ini pemuda nih, minta dijamu sama masyarakat di sini, tak mau orang jamunya. Udah disakitin orang dia, tak mau orang menjamunya. Kok baik kali lah dia sama masyarakat sini. Ini rumah yang mau hancur malah dibangunnya, dibenerinya, ya kan? Ya kalau bahasa kita manusiawinya, ya kalau sudah diperlakukan kasar sama masyarakat gitu, ya ngapain dibantu lagi? Biarin aja lah rumahnya itu, ya hancur-hancur lah. Ini enggak dibenerinya. Jadi kayak tukang dia itu. Ya. Dimenari Nabi Khidir. Enggak tahan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa komentar lagi. Qala, Nabi Musa bilang, "Lau syi'ta latakhadta 'alaihi ajra." Sebenarnya kalau kau mau, engkau bisa meminta upah. Kau bangun rumah ini, minta aja upahnya sama mereka. Jadi uangnya kita buat untuk makan. Nah, kira-kira gitulah kan. Orang mereka mentraktir nggak mau. Sebenarnya kau udah capek-capek bangun rumah ini, ya orang bangunan kan dibayar, Pak kan. Kalau kerja bangunan dibayar. Sebenarnya kau udah capek-capek gini, sebenarnya boleh minta upah kepada orang kampung sini, katanya. Komentar lagi. Berarti sudah 3 kali kan dalam ayat ini. Nah, setelah 3 kali, apa kata Nabi Khidir? Qala, Nabi Khidir pun berkata, hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan antara aku dan dirimu. Kenapa? Nabi Musa di sini sudah berjanji, ya kan? Apa janji Nabi Musa? In sa'altuka an syai'in, sekali lagi kalau aku bertanya tentang sesuatu kepadamu sesudah ini, ba'da fala tusohibni, udah enggak apa-apa, enggak kau kasih aku, ngawani kau enggak apa-apa. Nah, Nabi sudah berjanji kan, komitmen. Pokoknya kalau sekali lagi aku mengganggumu bertanya, udah pisah, katanya kan. Udah 3 kali. Maka Nabi Khidir katakan langsung, hadza firaqu baini wa bainik.
Dan Allah itu kalau buat cerita simple, ringkas, memang begitu. Memang dalam riwayat ini kejadiannya banyak lagi, cuman yang diceritakan 3 ini, ya. Inilah perpisahanmu antara diriku dan dirimu. Sa'unabbi'uka bita'wil ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan memberitahu engkau takwil. Nah, coba perhatikan. Di sini digunakan Allah kata takwil. Jadi satu perbuatan, satu teks, ada terjemah, ada tafsir, ada takwil. Siapa yang bisa melakukan takwil? Orang-orang yang dalam ilmunya, orang-orang yang punya ilmu ladun. Nih seperti Nabi Khidir. Jadi kalau ada orang bilang haram takwil itu nggak ngerti dia. Rasanya kan Nabi Khidir aja mentakwil. Iya, takwil mimpi. Jadi takwil itu berasal dari kata awala, memalingkan makna dari makna zahir ke yang batin. Karena apa? Karena ada ilat hukumnya, karena ada sesuatu yang dituju dari itu. Kalau dalam bahasa usul fikih, di dalam usul fikih itu ada istilahnya maqasidus syariah, ada istilah ilat sebab. Jadi ketika seorang ulama melakukan sesuatu, apa ilatnya? Ketika mengatakan haram, apa ilatnya? Apa sebabnya? Dia menyebut itu haram. Ada alasannya. Jadi ketika kita melihat seorang ulama besar, orang soleh melakukan sesuatu yang aneh, tanya, telusuri, check and recheck, tabayun. Jangan langsung bilang, oh itu sesat itu, nggak usah ikuti. Jangan. Dia orang soleh. Nanti Tuhan marah sama kita. Ya. Maka adab-adab kita bersikap kepada ulama-ulama soleh, orang-orang beriman itu harus baik sangka. Maka di dunia tarekat spiritual memang begitu. Nanti ada kiainya melakukan sesuatu yang aneh, nggak langsung kita, nggak boleh langsung kita katakan sesat. Kita tanya dulu. Ya, ada momen yang bagus, tanya. Kalau nggak berani kita nanya, segan kita takut dia tersinggung, ikutin aja. Nanti ada jawabannya dari lisan dia atau dari muridnya atau orang dekat sama dia yang menjelaskan perbuatan itu. Pasti nanti ada. Kalau pengalaman kita begitu, ya, segan kita menanya, nanti ada tiba-tiba yang dekat sama guru itu jelasin, yang tahu dia. Tiba-tiba dalam obrolan kita dia jelasin sendiri, otomatis. Itu belajar ilmu hakikat. Ya. Maka Nabi Khidir pun ditakwilnya, dijelaskannya 3 perbuatan itu. Aku akan menjelaskan takwil perbuatan-perbuatan malam tastati alaihi sabra, yang kau tidak bisa sabar. Yang pertama kata Nabi Khidir, ammas sapinatu pakanat limasakin. Adapun sapinah tadi, perahu tadi yang kubolongi lubang itu supaya dia karam, supaya dia tenggelam, itu adalah limasakin, milik orang-orang miskin. Ya, mereka nelayan-nelayan miskin, ya'maluna fil bahr, mereka bekerjanya di laut cari ikan. Ya, fa'aradtu an uibaha wa kana warahum malikun. Ya, aku melakukan itu kan aku ingin membebaskan mereka. Kenapa? Karena di belakang mereka itu ada malikun, ada raja, raja jahat namanya, ya. Nah, raja jahat yang bagaimana? Ya'khudhu kulla sapinatin ghasaba. Dia akan merampok seluruh sapinah, seluruh kapal-kapal yang sudah dapat ikan, dia akan rampok semuanya. Diambil. Jadi kalau bahasa kita, ya, daripada capek-capek orang fakir miskin nyari ikan ke sana kemari, udah dapat penuh kapalnya, sampannya, tahu-tahu nanti nyebrang mereka dirampok sama raja, diambilin semua. Ya udah tenggelamkan aja. Begitu tenggelam mereka nggak capek nyari kerja yang lain. Maka kadang-kadang Bapak Ibu, ilmu Nabi Khidir langsung dari Allah, ilmu ladunninya, ya. Karena langsung dari Allah, dia sifatnya hikmah. Kadang-kadang dalam kehidupan itu kita pun begitu. Ketika kita dicegah Allah mendapatkan sesuatu, kita berontak seperti berontaknya Nabi Musa. Padahal di balik itu ada rencana yang kita nggak tahu lebih baik, gitu loh.
Itulah ilmu laduni itu kan. Karena itulah disebut ilmu Nabi Khidir lebih tinggi dari ilmu Nabi Musa. Maka Nabi Musa disuruh belajar dengan Nabi Khidir. Ya. Maka disuruh belajar Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Karena ada lagi yang lebih tinggi ilmunya dari Nabi Musa. Nah. Yang kedua kata Nabi Khidir, wa ammal ghulam, adapun ghulam tadi, anak pemuda itu yang kubunuh, pakana abawahu mu'minin, ayah maknya itu orang beriman, orang yang taat kepada Allah. Fakhoshina, kami takut. Nah, dia menggunakan kata kami, saya, Allah Ta'ala, ya, dilibatkannya. Kami takut, Allah Ta'ala takut, kami takut, saya dan Allah Ta'ala khawatir, kira-kira gitulah ya. Ayyurhiqahuma tughyana wa kufra, dia memaksa ayah emaknya itu tughyanan, menjadi durhaka dan kufur, kafir kepada Allah. Kenapa? Karena anak ini anak semata wayang, anak kesayangan satu-satunya. Dan orang tuanya sangat sayang sama ini, tapi bandalnya, durhakanya minta ampun. Ya. Jadi dikhawatirkan kalau dewasa nanti dipaksanya orang tuanya supaya kafir, supaya durhaka sama Allah. Nah, anak durhaka ini, maka dibunuh Nabi Khidir. Ya. Setelah dibunuh, apa kata Nabi Khidir? Ya. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuha ma khairam minhu. Sebenarnya Allah Ta'ala, Tuhan mereka berdua, ingin mengganti anak itu dengan yang lebih khairam minhu, lebih baik dari anak itu. Jadi Nabi Khidir itu membunuh atas perintah Allah, karena Allah ingin mengganti anak yang lebih soleh. Ya. Khairan minhu zakatan, lebih suci, lebih bersih anaknya, lebih suci hatinya. Wa aqraba ruhma, lebih kasih sayang, rohim, kasih sayang kepada orang tuanya, akrab, dekat. Jadi kenapa Nabi Khidir membunuh anak muda itu? Karena perintah Allah. Karena Allah mau mengganti dengan anak yang lebih baik, lebih soleh. Ya. Lalu kalau begitu salah nggak Nabi Khidir? Nah, nanti kita jelasin. Nanti kita jelasin ya. Kita habiskan dulu dikit lagi. Wa amal jidaru pakana li ghulamaini yatimaini. Adapun jidar tadi, dinding rumah yang hancur tadi, yang kubagusin, kubenerin, pakana li ghulamaini, itu punya dua anak remaja belum dewasa, dua anak yatim. Fil Madinah, di kota itu yang kita diusir, nggak dikasih makan. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah bangunan itu ada harta orang tuanya, harta warisan, banyak harta di situ. Wa kana abuhuma solihah, ayah anak ini orang soleh. Maka aku diperintah Tuhan untuk menjaga harta orang soleh supaya turun ke anaknya. Farada rabbuka, Allah Tuhanmu, ayyablughu asyaddahuma, pingin kalau mereka nanti sudah balik, sudah dewasa, wa yastakhrijakan lahuma, mereka mengambil kanzun itu, harta itu lagi dari bawah tanah itu. Allah mau ngasih kepada mereka harta itu. Ya. Rahmatan mir rabbik, itulah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya yang soleh. Maka kata ulama dari ayat ini, kalau kita orang soleh, harta kita pun dijaga Allah untuk diwariskan ke anak cucu yang baik. Itu pula Nabi Khidir ikut membantu, ya, orang tua. Kemudian Nabi Khidir menutup perkataannya, perbuatannya, wa ma fa'altuhu an amri, aku melakukan ini bukan karena kemauanku sendiri. Zalika ta'wil, itulah takwil, palingan makna malam tastati alaihi sabra, yang kau tak bisa sabar Musa. Jelas Nabi Khidir diperintah Allah, jelas Nabi Khidir berbuat atas nama Allah.
Nah, jadi apa yang kita peroleh dari sini? Nah, di akhir-akhir ini perdebatan ilmu syariah dengan hakikat menguat. Maka saya angkat tema ini. Ilmu Nabi Musa, ilmu syariat jahir. Ilmu Nabi Khidir, ilmu laduni, ilmu hakikat. Inilah munculnya ilmu itu. Makanya muncul istilah ilmu syariat dan hakikat. Ya dari sini. Secara sederhana, kasat mata, syariat jahir, ketika Nabi Musa merusak atau melobangi sampan, ketika Nabi Musa membunuh orang yang suci tidak membunuh, ketika Nabi Musa membangun rumah, Nabi Khidir ya, Nabi Khidir membangun rumah, Nabi Khidir membunuh seorang pemuda, Nabi Khidir melobangi perahu, membangun rumah anak yatim, tidak minta upah. Padahal dia diusir dari kampung itu, tidak diberi makanan, tidak dijamu, tapi dia tetap berbuat baik. Secara syariat kasat mata, Nabi Khidir melakukan perbuatan yang salah, aneh. Tapi kapan itu salah? Ketika kita memandangnya dalam satu perspektif ilmu. Maka dalam hidup kita sering terjadi begitu. Maka perspektif ulama itu bisa berbeda. Maka kata Nabi Khidir, kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubura. Ya bagaimana kau bisa sabar orang kau nggak tahu ilmunya? Ya Nabi Musa kan nggak tahu anak ini anak durhaka. Yang dia lihat ini orang ini nggak bersalah kan? Nggak tahu ini anak durhaka. Nggak tahu bahwa Allah ingin mengganti dengan yang lebih baik, lebih soleh. Maka ketika dibunuh Nabi Khidir, ya beranglah dia. Kau telah berbuat nukro. Wah, ini kemungkaran yang besar katanya. Karena syariat yang diajarkan Allah kepadaku, man qatala nafsin bighairi nafsin fakannama qatalan nasa jami'a. Siapa membunuh satu jiwa tanpa dia membunuh orang lain, maka dia seolah-olah membunuh seluruh manusia. Ini kitab yang diajarkan, ini syariat yang diajarkan Allah kepada Musa. Nah, jadi secara sederhana terjadi kelihatan ilmu syariat bertentangan dengan laduni. Tetapi Bapak Ibu, ketika Nabi Khidir menjelaskan bahwa itu adalah perintah Allah dan dia mendapat ilmu itu langsung laduni dari Allah Ta'ala dan dia diperintah untuk melaksanakan ilmunya, bertentangan gak dengan syariah? Hah? Perbuatan Nabi Khidir bertentangan gak dengan syariah Bapak Ibu lihat? Enggak lah. Mana bertentangan? Dia lobangi itu secara ilmu hakikat karena Nabi Khidir menyuruh daripada mereka capek-capek uang dirampok hasilnya bagus cari kerja lain aja. Benar? Benar? Bertentangan enggak? Enggak bertentangan. Ya daripada anak ini nanti buat orang tuanya kafir, bagus dibunuh supaya Allah mengganti dengan yang lebih soleh. Bertentangan enggak? Enggak bertentangan. Nah, kapan ilmu hakikat bertentangan dengan syariat? Ketika kita belum mengetahui makhzanya, ilatnya, alasan perbuatannya. Nah, itulah dia. Bisa dipahami? Kapan kita mengatakan ilmu syariat, ilmu hakikat laduni bertentangan dengan syariat? Ketika kita belum mengetahui alasannya, penjelasannya. Setelah diberitahu Nabi Khidir penjelasannya, ternyata tidak ada yang bertentangan. Disitulah kita dibutuhkan kesabaran untuk mempelajari ilmu hakikat. Nah, maka ilmu hakikat ini diajarkan Nabi Khidir kepada siapa? Nabi Khidir hanya mengajarkan ilmu hakikat kepada para nabi, para rasul dan para wali. Kalau enggak nabi, enggak rasul, enggak wali, enggak dikasih tahu ilmu ini. Kalau orang biasa enggak dikasih tahu, Pak. Enggak didatangi Nabi Khidir. Enggak diajari. Murid Nabi Khidir itu semuanya para nabi, para rasul, kecuali nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak diajari. Pada masa Nabi Khidir tidak pernah datang mengajari Nabi. Kenapa? Karena ilmu Nabi Muhammad SAW adalah ilmu Sayyidul Ambiya, ilmunya ya, melampaui seluruh para nabi dan rasul, karena beliau yang paling dekat kepada Allah. Maka Nabi Muhammad itu dia punya ilmu zahir, ilmu batin, dia punya ilmu
yang kasat mata, yang tak kasat mata. Ilmu yang kasat mata gampang mengkonfirmasinya, yang susah itu yang tidak kasat mata. Bagaimana mengkonfirmasi kebenarannya? Misalnya Nabi mengatakan, sawu supupakum, rapatkan saf kalian, sebab saf yang tidak rapat nanti akan datang setan berbentuk anak kambing di tengah-tengah saf yang kosong. Bagaimana kita membuktikan kebenaran kata-kata Nabi ini kalau tidak pakai ilmu kasyaf? Nggak bisa kan? Dari mana Nabi tahu bahwa itu datang anak kambing, setan berbentuk anak kambing? Ya dari kasyaf beliau, dari laduninya. Jadi Nabi memang sunnahnya ada sunnah zahir, ada sunnah batin. Islam itu komplit, syariat itu komplit, berisi zahir, berisi batin. Maka ilmu syariat dan hakikat ini harus dikombinasi, disinergikan, disejalankan. Jangan sampai bertentangan. Sebenarnya hakikat ilmu syariat dan hakikat itu sendiri tidak bertentangan kalau kita menguasai kedua ilmunya. Yang buat bertentangan itu kita nggak menguasainya. Malam tuhid bihi khubra, kita nggak tahu ilmunya. Itu yang buat dia bertentangan. Benar? Iya. Yang membuat kita akal kita mengatakan itu bertentangan karena kita nggak mengetahui ilmunya. Seperti Nabi Musa tadi. Kalau udah tahu ilmunya, oh ternyata gitu. Oh ya, ternyata nggak ada bertentangan, sesuai syariat juga semua. Ya. Maka itulah yang terjadi. Maka orang yang belajar syariat aja nggak mau belajar hakikat, selalu dia lihat ya kayak Nabi Musa, nggak sabar dia di tingkat Nabi Musa, Nabi ulul azmi, bukan sembarang orang kan. Maka kalau sebagian ulama kita seperti Gus Baha, dia bilang ketika ditanya mana lebih mulia Nabi Musa dengan Nabi Khidir, muliaan mana? Nah, kalau ditanya gitu gimana? Ulama syariat cenderung mengatakan Nabi Musa lebih mulia dari Nabi Khidir. Kenapa? Walaupun dia nggak bisa sabar, padahal nggak bisa sabar dia kan, tapi lebih mulia dia dari Nabi. Kenapa? Karena Nabi Musa Nabi ulul azmi. Ini pendapat sebagian ulama, termasuk Gus Baha memegang pendapat ini. Maka dia bilang, ini saya mau luruskan Ustaz ini. Nabi Musa walaupun gitu-gitu lebih mulia dari Nabi Khidir. Kenapa? Nabi ulul azmi. Tapi Bapak Ibu, itu pandangan ulama syariat. Kalau saya tanya, mana lebih tinggi ilmu Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Tinggian mana ilmunya? Tinggian Nabi Khidir. Kalau tinggian ilmu Musa, nggak akan disuruh Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Ya kan? Secara umum, yang lebih tinggi ilmunya lebih mulia nggak daripada yang ilmunya lebih sedikit? Maka di dalam Al-Quran nggak usah dibeda-bedakan Nabi itu. Hakikat yang paling mulia itu hanya ada kembalikan ke Allah Ta'ala. Secara syariat, ulama syariat mengatakan Nabi Musa Nabi ulul azmi, nggak apa-apa. Tapi secara hakikatnya setiap nabi itu punya kemuliaannya masing-masing, ada derajatnya masing-masing. Di kulli darajatin, mereka punya derajatnya masing-masing. Jadi tak usah terlalu ambil pusing kita, ya, dengan yang seperti itu. Tabi'in, khairat tabi'in Wais Al-Qarni, sebaik-baik tabi'in Wais Al-Qarni. Nah, ini orang ilmu laduni kan, orang hakikat. Yang terbaik, tabi'in terbaik kata Nabi Wais Al-Qarni. Banyak gak ulama syariat di masa Wais Al-Qarni? Banyak, tapi kata Nabi dia yang terbaik ruhaninya kan. Nah, jadi sebenarnya kalau bagi saya itu terserah Allah saja, bukan kita yang menilai mana yang terbaik. Ya. Karena istilah Nabi ulul azmi itu pun istilah yang dimunculkan ulama syariat yang munculkan itu. Dalilnya tidak qat'i. Coba nanti buka, hanya 2 tentang Nabi ulul azmi, dan itu pun tidak jelas bahwa Nabi ulul azmi hanya terbatas 5. Tapi memang itu dipahami ulama, ijtihad namanya, ya.
bukan satu yang pasti, yang qat'i, karena tidak mutawatir pemahamannya, tidak tegas, tidak jelas. Tapi diikuti oleh banyak ulama. Enggak apa-apa, tetapi itu dalam pandangan syariat. Saya hanya mau mengatakan jangan cepat sekali kita membenturkan antara ilmu syariat dan hakikat. Apabila kita melihat sesuatu ulama besar melakukan yang secara sederhana bertentangan dengan syariat, jangan langsung memvonis dia sesat. Telusuri dulu, timbang dengan syariat. Nah, telusuri maksudnya, isinya, maksud, tujuannya, baru nanti timbang dengan syariat. Gitu. Karena akhirnya nanti sesuai dengan syariat. Ya. Ketidaktahuan kita yang mengatakan sehingga nanti katakan meladun itu tidak sesuai dengan syariat. Padahal kalau kita diberitahu ilmu itu, oh ternyata gini ya, pantaslah dibunuh Nabi Khidir. Ya lebih baguslah dibunuh Nabi Khidir. Kalau nggak dibunuh kan bahaya. Kalau dibunuh Nabi Khidir, anak itu masuk surga. Kenapa? Dia belum balik. Masuk surga, masih bisa masuk surga. Kalau dibiarin dewasa, matinya mati kafir, ayah maknya kafir, lebih bahaya. Tiga-tiganya masuk neraka. Lebih baik nggak? Lebih baik dibunuh. Sesuai syariat nggak? Sesuai. Siapa bilang nggak sesuai syariat? Dari mana ilmu itu? Dari Allah, bukan Khidir sendiri maunya sendiri. Siapa yang memerintahkan bunuh? Allah. Jadi kita, ini inti yang terakhir. Jadi kita Bapak Ibu berbuat harus berdasarkan ilmu. Nabi Musa berbuat berdasarkan ilmu syariat yang Allah ajarkan. Nabi Khidir berbuat berdasarkan ilmu yang Allah ajarkan. Jadi kita mentaati Allah itu berdasarkan ilmu. Nabi Musa mentaati Allah dengan ilmunya, Nabi Khidir mentaati Allah dengan ilmunya. Maka dari itulah nanti kadang-kadang perspektif kita itu beda dalam memandang sesuatu. Sehingga Nabi mengatakan, udah jangan berdebat. Siapa yang menghindari perdebatan, dijanjikan orang Allah rumahnya nanti di sorga. Allah bangunkan rumah di sorga. Karena perspektifnya beda. Bisa-bisa dua-duanya sama-sama. Siapa yang menghentikan perdebatan walaupun dia benar, maka Allah berikan dia ganjaran pahala surga. Paham? Bisa dipahami nih Pak ya. Maka seperti itu. Maka kalau orang soleh kita baik sangka ya. Tapi kalau orang fasik, jalan-jalan dia tiba-tiba dibunuhnya anak orang. Kenapa kau bunuh ini? Ya supaya diganti Tuhan dengan yang lebih baik seperti Nabi Khidir katanya. Ini boleh nggak kita benerin? Memang pembunuh dia Pak. Dia orang fasik, kerjanya bunuh orang terus. Ini orang fasik nggak bener ini. Kapan orang begini dapat laduni kan begitu kan? Orang fasik. Tapi hati-hati juga. Hati-hatinya begini. Ada kiai dianggap dekat dengan Allah, laduni. Lalu mohon maaf, nanti dijinahinya santrinya. Itu jinah itu sudah jelas-jelas kan. Ada yang seperti itu, nggak berani ngelapor. Kenapa? Ya karena dianggap udah wali. Bahaya Pak. Itu udah melawan syariat. Ya. Itu nggak bisa ditawil. Macam mana mentakwilnya? Bisa nggak dia menjelaskan takwilnya? Bisa nggak menjelaskan takwilnya? Nggak bisa. Kalau nggak bisa dia jelasin takwilnya. Tapi kalau dia orang soleh, ada perbuatannya aneh, jangan dipitnah. Ini penjelasan terakhir, alat bantu. Aisyah istri Rasulullah SAW, satu waktu dalam perang jatuh emasnya, rantainya, hilang, nggak ketemu. Dia cari, tiba-tiba Rasulullah dan sahabat sudah berangkat. Dia ketinggalan di belakang sendirian. Gara-gara nyari emasnya jatuh padang pasir, ketimbun pasir. Setelah ketemu, tiba-tiba sahabat udah pulang ke Madinah semua. Di jalan tiba-tiba muncul seorang sahabat, ting 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 ting, satu orang sahabat naik kuda. Aisyah, kenapa kamu sendirian di sini? Yang lain sudah pada pulang. Diceritakannya. Lalu dibawanya lah, diboncengnya naik kuda. Setelah dibonceng naik kuda, dituduhlah Aisyah ini berzina dengan sahabat yang membawa. Muncullah namanya hadisul ifki, hadis fitnah. Hadis fitnah Aisyah berzina.
Sampai Rasul mendiamkan Aisyah, sampai Abu Bakar pun menampar Aisyah gara-gara peristiwa ini. Sampai ada kata Nabi seorang yang kalian percaya dia orang beriman yang selalu amanah, sampai dia cenderung mengatakan, mengiyakan bahwa Aisyah itu berzina. Apa yang terjadi? Marah Allah Ta'ala. Kenapa kalian tidak berbaik sangka kepada orang beriman? Kenapa kalian tidak berbaik sangka kepada orang beriman? Kata Allah. Sampai dalam ayat lain dikatakan ulama, al-khabisatu lil khabisina. Kalau Aisyah itu penjina, seorang penjina tidak akan dinikahkan Allah kecuali kepada penjina. Kalau bahasanya, yakin gak kalian Rasulullah itu penjina? Sehingga kalian menuduh istrinya penjina? Wow, ngeri kan Pak? Marah Allah Ta'ala. Orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya itu suka memfitnah orang beriman, suka dengan hoax. Orang yang hatinya berisi munafik suka cenderung kepada hoax. Nggak ada 4 orang saksi, silahkan datangkan 4 orang saksi kalau dia mereka zina. Kalian tidak punya saksi, kenapa kalian berburuk sangka? Aisyah itu orang soleha, Aisyah itu istri Rasul kalian. Kok kalian buruk sangka? Tidak dikonfirmasi. Inilah maksudnya Pak. Jadi kalau orang soleh kelihatan aneh, dalam tradisi aneh loh. Orang kafir Quraisy tradisinya tiba-tiba berdua-duaan dari bukit-bukit sana, laki-laki perempuan, ya dianggap orang bekas zina kan. Tapi karena dia orang soleh, disuruh Allah kita berbaik sangka. Kenapa? Karena kita tidak melihat dia melakukannya, dia hanya boncengan saja. Maka tanya alasannya, cek and recheck, tabayun. Kenapa terjadi begini Aisyah karena gini? Kan dijelaskannya. Tapi sahabat sebagian mendesak dia. Kalau orang Syiah menjadikan masalah ini menjadi besar lagi kan, maka salah satu ketersinggungan Aisyah nanti adalah termasuk Imam Ali, dia cenderung ngomong kepada Rasul, ya Rasul, kalau memang benar dia berbuat begitu, ganti saja, kata Imam Ali. Tapi Ali mengatakan kalau benar, kan gitu kan, kalau benar dia melakukan itu, ganti saja, banyak lagi perempuan lebih cantik dari dia, kira-kira gitu. Aisyah dengar ini, kalau perempuan digituin gimana Bu? Manusiawinya kan agak tersinggung dengan Imam Ali, karena agak ceplos ketika itu. Dan orang Syiah menjadikan riwayat ini menjadi besar. Artinya makanya orang Syiah itu nanti berlebihan membenci Aisyah, membenci Abu Bakar, karena mereka tidak melihat dari sudut keimanan. Itu salah satu hal yang biasa dalam kehidupannya orang-orang beriman bertakwa. Baik Bapak Ibu, saya kira itu saja penjelasannya, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan mudah-mudahan kita juga belajar ilmu ya dengan ahlinya. Ada ulama syariat, ada ulama hakikat, dan kita belajar, kalau kita menguasai 2 ilmu ini, nanti kedua ilmu ini bisa kita sinergikan, kita padukan, dia sejalan. Ya, kalau kita menguasai satu ilmu, yang satu kita tidak punya, kadang-kadang dia menjadi fitnah, sehingga kita harus berhati-hati, tabayun. Baik, sampai situ saja penjelasannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik Bapak Ibu, dari keterangan guru kita tadi, apakah ada yang belum paham bisa ditanyakan? Ada yang bertanya? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Kiai bertanya, kalau ilmu laduni itu apa mungkin sampai saat ini masih bisa Allah berikan kepada orang-orang soleh khususnya ya di zaman sekarang ini? Kalau laduni secara takwil kan hanya para nabi dan rasul. Mungkin laduni dalam ilmu agama lainnya apakah bisa atau apa, dan juga apa syaratnya untuk mendapatkannya? Satu. Kedua, menyimak tadi penjelasan tadi, artinya kita tidak boleh berburuk sangka akhirnya. Ya. Nah, kalau kita tahu orang soleh, benar dia orang soleh, kemudian dia nimbrung ngumpul sama orang-orang ahli maksiat, tapi tujuan hati dia benar, gue pengen ngajak dia berhenti. Ngumpullah dalam satu kumpulan tempat tuh anak remaja suka minum, tapi dia nongkrong di situ, dia deketin. Nah, apakah kalau itu orang soleh yang lainnya menyangka, mengira dia itu kok masih begitu aja, itu fitnah atau tidak?
Dan kemudian benarkah perbuatan orang soleh itu yang nongkrong tujuannya adalah dakwah, ngajak secara baik-baik, yang tadi teman-teman dia masih suka nongkrong begitu, tujuannya walaupun di depannya masih terjamu hidangan yang mau. Barangkali dua itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Wahabah Juhaili ini disebut wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajari Nabi Khidir itu dari sisi kami ilmu. Maksud min ladunna ilma ini adalah min qablina ma'luman minal mughibat, yaitu ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu yang banyak orang enggak tahu ya. Jadi yang ladun itu sifatnya gaib. Nah, apakah ilmu seperti ini masih ada? Nah, ya pasti ada, Pak. Masih ada. Kenapa kita katakan masih ada? Saya ingin katakan begini. Allah Subhanahu wa taala secara akidah ini ya, ini akidahnya agak tinggi nih, saya katakan, siapa yang meyakini ilmu Allah hanya yang berada di dalam teks Al-Qur'an, maka sebenarnya dia sudah membatasi ilmu Allah. Bapak yakin gak? Ibu yakin gak ilmu Allah cuma yang ada dalam Quran ini aja? Hah? Yakin? Ilmu Allah, firman Allah yang ada dalam Quran ini hanya yang pokok-pokok saja, yang penting. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Seandainya seluruh lautan itu jadi tinta untuk menulis firman-firman Allah, lana pidal bahar, habis. Walau ji'na bimislihi madada, didatangkan lagi sebanyak itu, tulis lagi firman Allah, habis. Saya tanya, Al-Quran ini kalau tintanya satu lautan habis enggak? Enggak habis kalau hanya Quran kan? Kalau nulis Quran itu hanya butuh tinta berapa? Paling mungkin 10 gelas, 100 gelas ini udah habis, udah cukup. Sementara Allah itu firmannya seluruh lautan enggak cukup nulis firman dia, ilmu dia. Maka orang yang membatasi ilmu Allah hanya tercantum dalam teks Al-Quran, sesungguhnya secara tidak langsung dia mengingkari ilmu Allah, keluasan ilmu Allah, mengingkari Allah. Maka jangan batasi dia. Maka ilmu itu banyak, ilmu laduni itu banyak sekali. Ya, itulah laduni. Pengetahuan Allah meliputi segala-galanya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya ya tentu dengan kedekatan, kebeningan hati, kebeningan kalbu. Itulah yang dipelajari dalam ilmu tasawuf. Hati itu bagaikan cermin. Cermin itu kalau bening bersih, dipantulkan cahaya matahari, dia terang, nangkap hidayahnya. Ya, tapi kalau cermin itu hitam, dipantulkan ke cahaya matahari, enggak mantul cahayanya, gelap. Nah, Al-Ghazali membuat perumpamaan gitu. Al-Quran membuat perumpamaan kamishkat fil anwar, yang kemarin kita jelasin itu tentang mishkat. Nah, begitulah perumpamaan hati orang beriman itu, menangkap cahaya, menangkap ilmu. Bapak pun nanti dapatnya itu. Kadang-kadang nanti ada petunjuk di hati, nanti gini-gini, tiba-tiba benar, kok benar ya, gitu kan. Sesekali Allah kasih itu kan, kalau kita orang taat. Itulah yang disebut dengan firasat juga. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutilah firasat orang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya Allah. Ya kan? Nah, itu bagian dari laduni kan, firasat orang beriman. Jadi bagaimana kalau ada orang kumpul-kumpul, orang soleh kumpul-kumpul sama orang jahat gitu ya, orang-orang buka aurat gitu, nah, untuk mendakwah, nah, maksiat judi segala macam. Orang jemaah tabligh itu Pak, berjubah-jubah, kadang masuk mereka ke diskotik, berani mereka kadang masuk ke tempat perjudian, diajak ngobrol gitu kan. Ya kalau memang kita lihat dia memang berdakwah betul, ya tidak ada masalah. Dakwahnya pelan-pelan, ya. Nah, kita dakwahnya ya secara hikmah lah, bagaimana dilakukan Nabi dan sahabat, cara hikmah. Tapi apakah kalau kita bergabung sama orang menjudi langsung kita menjudi, berdakwahnya kita pula ikut menjudi? Itu masalah. Sebenarnya kalau kita berdakwah itu bukan harus kita cebur ke dalam judi, itu nggak mesti ya. Itu tergantung nanti ijtihad kita. Tapi menurut saya secara hikmahnya nggak mesti.
Ya, kita ikut saja kepada mereka dengan cara hikmah, bukan ikut main, tapi mungkin kita bergabung ke mereka, tapi kita tidak ikut melibatkan diri orang main, hanya mengajak, merangkul mereka sebisa mungkin dengan bijaksana, gitu ya. Maka di antara kisah-kisah sufi yang besar, sufi besar, termasuk orang-orang yang dapat ilmu laduni, kan aneh-aneh, seperti Rumi. Rumi ini kan termasuk ulama besar sufi. Dia pernah disuruh gurunya, ya, dia ini terkenal ulama besar. Jadi karena terkenal ulama besar, muncul rasa, masih ada rasa ujubnya muncul. Dia dihormatin orang, gitu kan? Gurunya melihat, ini harus dididik lagi. Apa kata gurunya? Nanti malam kamu pergi ke tempat minum khamar, ya. Tempat minum khamar pakai jubah seperti ini tengah malam, ya. Kemudian kamu nanti masuk ke kamar seorang pelacur, masuk kamar pelacur. Kemudian dia lakukan, dia datang ke tempat khamar, dia beli, dia habiskan uangnya, dia beli habiskan separuh khamar itu, dibawanya pulang pakai jubah dia. Tahu-tahu dia masuk ke kamar pelacur, di bookingnya pelacur, sisa uangnya dihabisinya. Kemudian habis itu Buddha mau berangkat subuh, dia pulang ke rumah. Nah, ternyata waktu dia pulang tadi ada orang yang melihat, masyarakat biasa. Lalu apa kata orang itu? Besok pagi dia sebut, ternyata kamu kurang ajar ya, pura-pura orang soleh ya. Ternyata kamu tengah-tengah malam minum khamar, main pelacur, ya. Rupanya selama ini kamu munafik, menyembunyikan kejahatanmu. Di balik mata orang ramai kau bermaksiat besar, di depan orang ramai kau berjubah menjadi ahli fatwa. Tunduk Arumi. Lalu dia datang kepada gurunya, aku sudah melaksanakannya. Apa kata gurunya? Sudahkah kau mendapat hikmah dari perbuatanmu? Belum. Siapa itu? Itulah katanya. Walau kau 100 tahun alim berbuat baik, sekali kau buat dosa, buat jahat, dosa dan kejahatanmu itulah yang dipandang manusia. Gak ada hargamu sama sekali depan orang ramai. Gak ada harga jubahmu ini, kesolehanmu ini katanya. Itulah pendidikannya. Jadi bagaimana kau mau berbangga-bangga, susah sombong. Dan di riwayat lain ada seorang sufi melakukan ini, Pak. Ya. Ketika dia melakukan ini, datang istrinya negur. Mirip seperti ini. Datang istrinya negur. Apa kata istrinya? Bang, jangan kau lakukan perbuatan ini. Ini sufi juga. Nanti kalau kau buat ini, nanti mati kau. Tak ada yang mau menyolatkan kau katanya. Apa kata dia? Nanti kalau aku meninggal, sultan nanti akan mensolatkan jenazahku. Katanya gitu, Pak. Ya heranlah istrinya. Ya udahlah. Tiap malam beli minuman, tiap malam booking pelacur, mau subuh pulang. Tiap malam beli minuman, tiap malam booking pelacur, mau subuh pulang. Ya. Begitu dia mau berangkat subuh pulang, yang hari terakhir jatuh dia, meninggal dia di pinggir jalan. Begitu dia meninggal pinggir jalan, dilihat orang, ini kurang ajarnya nih, ini penjina pemabuk. Nggak ada orang mau nyolatkannya, Pak. Tiba-tiba sultan ronda tengah malam, dia lihat jenazahnya terbaring. Ini jenazah siapa? Kenapa nggak ada yang mengurusnya? Ini jenazah suami si Fulanah. Ini jenazah penjahat. Ini orang mati kerjanya tiap malam beli minuman dan tiap malam ke rumah bordir. Itu ajalah kerjanya tiap malam. Manalah ada orang kampung mau menyolatkan dia. Orang tuh gak kenal ini sultan. Masa begitu? Iya. Kamu siapa ke sana? Ya aku orang luar katanya. Maka dibawa sultanillah, digendongnya. Bawa, ayo dibawa. Sama ajudannya dibawa, digendong ke rumah istrinya. Begitu sampai di rumah istrinya ditanya, apakah ini jenazah suamimu? Benar, menangis istrinya. Kenapa masyarakat sini tidak ada yang mau mensolatkannya?
wahai anak muda, sebenarnya suamiku ini orang yang sangat soleh. Menangislah istrinya menjelaskan kenapa begitu. Tapi tiap malam dia minuman khamar, tiap malam dia ke rumah bordir. Dia setiap hari kerja, ketika sampai sore dia dapat uang dari hasil kerjanya, dagangnya, maka uangnya itu dihabiskannya untuk beli khamar, untuk memboking pelacur. Setelah dia beli khamar, nanti khamarnya di rumah dibuangnya, dihempaskannya. Kenapa dia lakukan itu? Dia niat supaya khamar ini tidak dibeli orang, supaya berkurang orang yang bermaksiat. Jadi kenapa dia masuk ke rumah bordir tiap malam? Dia booking wanita itu supaya jangan berzina. Dia tidak apa-apai wanita itu. Dia hanya temani ngobrol-ngobrol agama. Setelah mau subuh dia pulang. Dia tidak sentuh wanita itu. Tapi masyarakat ini menuduh dia penjina, menuduh dia peminum khamar. Padahal dia tidak pernah sekalipun suamiku ini menyentuh khamar dan menyentuh wanita yang tidak muhrim. Ini orang yang sangat soleh. Wahai sanak pemuda, katanya. Menangis Sultan mendengarnya. Akhirnya Sultan, baik kalau begitu mari kita sholatkan. Sultan langsung mengimaminya, Pak. Coba, itu kata-kata seorang sufi besar. Ya, dia sudah katakan sama istrinya. Istrinya sudah mengancam, kalau ini kerjaanmu, amal solehmu, nggak akan ada orang kampung ini mau nanti mensolatkanmu kalau udah mati. Tapi dia mengatakan, nanti kalau aku meninggal, insya Allah Sultan yang langsung mengimami jenazahku, katanya. Asli Pak, Sultan yang mengimami jenazahnya. Setelah itu barulah terbongkar, ternyata sufi ini adalah orang yang sangat jadi semua khamar dibelinya itu untuk mengurangi maksiat, bukan diminumnya, sampai rumah dibuangnya semua. Jadi didatanginya pelacur, dibokingnya bukan untuk dijinahinya, supaya kawan ini lepas dari perbuatan jinah satu malam itu. Jadi uangnya habis untuk apa? Untuk nahi mungkar. Dia memilih amalan seperti itu. Wah, itu paham maksudnya, Pak? Begitulah kadang-kadang orang sufi itu. Maka orang sufi ini kadang-kadang aneh. Maka harus kita telusuri, cek and recheck kebenarannya. Betul nggak, betul nggak, betul nggak, gitu ya. Jangan cepat-cepat langsung, oh ini jahat gitu. Maka Uwais Al-Qarni itu jangan heran, Pak. Uwais Al-Qarni itu ketika Umar datang ke Yaman, kalian kenal dengan Uwais Al-Qarni, kalian ada lihat Uwais Al-Qarni, sampai-sampai orang Yaman bilang, ya Khalifah, kenapa saya kemarin nanya Uwais Al-Qarni, ada apa rupanya? Dia itu orang soleh. Orang gilanya itu, sama kami orang gilanya itu, makannya pun dari sampah-sampahnya, katanya. Sebagian orang awam yang tak mengerti menganggap dia orang gila. Kenapa? Malam tuhid bihi khubro, karena mereka nggak tahu ilmunya, nggak kenal dengan kebeningan rohaninya, kesolehannya. Jadi seorang, bahasa Al-Ghazali, setiap orang biasanya membenci apa yang dia tidak tahu. Maka Bu, Pak, mohon maaf nih, Bapak Ibu datang orang ke rumah, tak kita kenal. Ini siapa ini? Assalamualaikum. Kira-kira kita langsung sayang enggak? Langsung suka enggak? Kita waspada. Maka setiap orang membenci yang dia tidak tahu. Sudah mulai curiga dia, ini ngapain kok assalamualaikum, ada apa, datangnya jam 10 malam. Sudah mulai curiga itu. Maka setiap orang membenci apa yang dia tidak tahu, kata Al-Ghazali. Itu cenderung hawa nafsu kita begitu. Itulah, bisa nggak kita mengontrolnya itu? Maka orang yang tak mengerti ilmu tasawuf, kebeningannya, kebagusannya, dia cenderung membencinya. Kenapa? Karena nggak tahu dia, nggak dipahaminya, nggak di dalamnya. Malam tuhid bihi khubro, dia nggak mengerti ilmunya. Paham? Dan itu akan terus terjadi. Maka saya kasih tahu ilmunya supaya kita waspada. Artinya supaya kita belajar, ya, tambah ilmunya. Supaya kita mengakui keberadaan ilmu ini. Karena ini dua-duanya ilmunya dari Allah. Baik, saya kira itu aja Pak ya, karena sudah 6:30, mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li auladina
ولعلمائنا ولأمرائنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bersihkan hati kami ya Allah, berikan kami iman yang sempurna, ma'rifat yang sempurna, berikan kami juga ya Allah keyakinan yang benar, berikan kami suami yang soleh, istri yang soleha, anak-anak yang soleh, jadikan hati kami hati yang khusyuk, yang selalu tunduk kepadamu ya Allah. Berikan kami ilmu yang bermanfaat, baik ilmu hakikat, ilmu syariat maupun ilmu hakikat. Jadikan kami orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang beramal berdasarkan ilmu yang Kau berikan kepada kami. Jadikan kami orang-orang yang soleh, orang yang selalu mentaatimu ya Allah, orang yang bertakwa, tawabin yang selalu tobat, mutatahirin yang selalu mensucikan diri kami. Jadikan kami juga ya Allah min awliyaika wa ahli ta'atik, di antara wali-walimu kekasihmu ya Allah yang selalu mentaatimu ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, berikan juga kami rezeki yang luas, yang berkah, rezeki yang banyak, yang bermanfaat bagi diri kami, keluarga dan masyarakat kami ya Allah. Rezeki yang membuat kami semakin taat, semakin dekat kepadamu ya Allah. Jangan berikan kami rezeki yang membuat kami semakin jauh ya Allah, yang menjadi istidrat bagi kami ya Rahman. Terima segala amal ibadah kami, sempurnakan kekurangannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.